Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya abwabil jannah. Amma ba'du. Bapak-bapak, para pemuka agama, para asatidz, segenap panitia pengajian yang dirahmati Allah SWT, hadirin hadirat jamaah binilaki rahimakumullah wa hafizakumullah. Sampunang tengering lupa banyak-banyak bersyukur kepada nikmat Allah. Pelonggoh yang sami niki masih teijanin sida-sida Allah Ta'ala sampai malam mangkin niki, umur panjang, kesehatan, kesempatan, dan masih bernaung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih pelonggoh yang sami niki bau bedait bareng tahun baru, yaitu Muharram, yang digelar dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah SWT minha arba'atun hurum. Dalam si setahun niki 12 bulan, si 4 bulan niki teparan bulan Muharram, yaitu terdiri dari pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Arah 4 bulan niki teparan aran bulan Muharram. Kenapa dan mengapa selalu dipisahkan antara 4 bulan niki dengan bulan-bulan yang lain? Sebab se-4 bulan niki banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam 4 bulan Muharram, sehingga saking banyaknya kejadian-kejadian yang sangat besar sejak nabi-nabi yang dahulu, sehingga diberikan predikat yang mulia saran bulan Muharram ini. Bagaimana mulianya bulan Muharram? Saking dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan yang 4 niki sangat-sangat disegani oleh Arab, orang kaum jahiliyah. Sangat disegani dan sangat dimuliakan karena terjadi beberapa hal. Inilah bulan Muharram. Antara lain kejadian yang paling besar di antara beberapa nabi dan rasul. Contoh, baginda Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari langit karena ada pelanggaran.
Sesampai di bumi diwajibkan berhaji 100 kali haji, baru diampunkan noda dan dosanya oleh Allah. Ini kejadian 100 tahun diperintah melaksanakan ibadah haji. Diturunkan Adam dan Hawa dari sorga gara-gara pelanggaran. Baginda Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Palestina, yaitu di tanah Baitul Maqdis. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, berpisah. Iya beneran Jeddah. Jeddah niki bahasa Arab. Lamun bahasa Sasa paku saknina itu makna Jeddah. Paku saknina ran hawalai. Begitu diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam selalu memohon berdoa kepada Allah, mohon ampun atas noda dan dosa yang dilakukan di masa di atas langit. Allah menjawab, aku tidak akan mengampuni noda dan dosanya sebelum melaksanakan ibadah haji 100 kali. Itu jawaban dari Allah Subhanahu. Diperintah haji, diminta perintah haji Nabi Adam tahu nasaran Mekah belangan tujuh Ka'bah, bingung. Sedangkan perjalanan Mekah Baitul Muqaddis kadu onta silai perjalanan 1 bulan. Lamun Jeddah jarak dan pantau naran Mekah si Nabi Adam. Lalu diberi firasat oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat jok timur laut. Kemudian Siti Hawa diberikan firasat berangkat ke jok bat laut. Sampailah di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di zaman Baginda Adam alaihissalam. Walaupun dia bersama-sama tawaf di Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, dan ini bedait Adam dan Hawa. Kenapa? Karena belum diampunkan noda dan dosanya oleh Allah Subhanahu. Ampunan dosa salah sida-sida Allah setelah berhaji 100 kali, barulah diampuni noda dosa. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, sesampai di Ka'bah Baginda Adam alaihissalam langsung Masjidil Haram. Beliau temui bedait dengan kagawe tawaf. Seberang-berang telang dengan si tawaf iki seberang-berang penggita. Lalu Baginda Adam bertanya, Anda ini siapa? Saya Sidah. Apa jawaban orang-orang yang tawaf? Saya tamu dari langit, yaitu malaikatnya Allah. Lagi Adam bertanya, Anda sedang mengapa? Yang Anda tawaf nih. Lalu apa yang Anda baca di saat Anda tawaf? Ya tasbih, tahmid dan sebagainya. Itu jawaban malaikat. Lalu sudah berapa lama Anda tawaf di Ka'bah ini? Jawab malaikat 3000 tahun.
Itu dasarnya ulama bahwa tekesan Ka'bah niki 3.000 tahun si Nabi Adam. 3.000 tahun Ka'bah sudah ada, baru baginda Adam dilahirkan di muka bumi. Jadi to'an Ka'bah 3.000 tahun. Nah, inilah di masa Nabi Adam alaihis. Kemudian sampai ke 100 tahun nikah, akhir daripada umur 100 tahun berhaji, maka di saat dia di padang Arafah, di sanalah diampunkan noda dosanya akhir tahun ke-100. Iya, tu berdaya di Siti Hawa. Iya, kondek pinggir tanah ukuk niki teparan aran Jabar Rahmah. Iya, tu berdaya Adam dan Hawa. Ampura Adam dan Hawa niki adalah manusia pertama di bumi niki. Dalam riwayat kebelik beliau dadan doang 60 hasta, andin meter ya 13 meter, kegambar dadan doang. Karena apa? Karena manusia pertama di bumi ini. Nah, setelah dia bertemu di satu tempat di Arafah namanya Jabar Rahmah, di sana diampunkan noda dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan, tidak ada yang tinggal dosa. Itu sebabnya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, siapapun juga, saya juga melaksanakan ibadah haji sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, kalau hajinya mabrur, wajib hukumnya balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain, balasannya adalah surga. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Jadi di akhir daripada pertemuan Adam dan Hawa akhir 100 tahun niki, jatuhnya tanggal 10 Muharram. Inilah kejadian di dalam bulan Muharram. Nabi Allah Nuh yaitu mendarat kapal lain Gunung Judi tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Yunus alaihi salam ia tensu bulan oleh tian 4 selama 40 hari 40 malam beliau di dalam ikan dalam laut, dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram oleh tian 4. Nabi Allah Ayub alaihi salam sakit 18 tahun, jangan terbuang jog gawah isi-isin gubuk. Balu olas tahun Nabi Allah Ayub sakit. Terselahan tersembuhan sida-sida Allah SWT tanggal 10 Muharram. Jadi banyak kejadian di dalam bulan Muharram. Itu sebabnya pelungguh tiang sami disunatkan puasa tanggal 9, 10 bulan Muharram. Kalau bahasa kitabnya, ya puasa Tasu Asyura. Tasu niki tanggal siwa, Asyura tanggal 10. Jadi tersunatan terpuasa le bulan Muharram tanggal siwa 10. Saya puasa bulan Muharram tanggal siwa 10 ibaratnya puasa setahun. Bukan ada puasa ni kita
Timan Jawa liwat tanggal 10 bau, lema aru bau, nelah bau. Yang penting di dalam lingkungan bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, itulah yang terjadi di dalam bulan Muharram. Yang konzila anda ngaji sekali, sok makan ngaji setahun. Ibadah sekali, ibarat kita ibadah setahun. Inilah kemuliaan daripada bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan di dalam sebuah hadis beliau bersabda, man amfaka zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngendika Rasulullah, akan dipanggil oleh 4 pintu di dalam sorga. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, artinya sugulan kepeng benar, cari pembangunan sarana-sarana ibadah, cari bangunan masjid, musalla dan sebagainya, madrasah dan sebagainya, penting kebutuhan umum, pentingan umum di jalan Allah, maka sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, jaminan Rasulullah, mereka semua akan mendapat panggilan dari 4 pintu di dalam surga. Niki pengandikan Rasulullah sallallahu bias 4 pintu niki. Si 4 pintu niki, si pertama teparan aran babus solat, pintu sembahyang. Rasulullah menjelaskan, barang siapa di antara umatku yang ahli solat. Apa makna ahli solat? Dengan si teliti dan sembahyang, itu namanya ahli solat. Barang siapa yang teliti dalam melaksanakan solatnya, akan dipanggil nanti di dalam surga dengan sebuah pintu namanya babus solat. Pintu niki sendiri ya berkata, wahai umat Muhammad Rasulullah SAW, masuklah kalian ahli salat lewat aku, sila detama langan aku. Itu bahasa pintu di dalam salat, yaitu orang-orang ahli salat. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan ahli solat adalah dengan si belajar bagaimana cara solat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyang kama umat kaneh Nabi marantana kusi sembahyang. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasul salat? Tentu belajar, ngaji marah tadah tegak niku. Kita belajar kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, sesuai dengan penunjuk Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni, salatlah umat seperti kalian lihat aku salat. Bagaimana cara Rasul salat? Belajar. Berapa kitab yang kita perlu pelajari? 3 buah kitab, yaitu kitab usul fiqh dan tasawuf. Hanya orang yang paling dekat di sisi Allah melalui sembahyang. Di sini rapat jok nenek lamun deng kedah utat sembahyang. Itu sebabnya sembahyang niki dinamakan
tarekatus sholat, tarekat sembahyang. Tarekat sembahyang itu yang wajib kita tuntut, wajib kita gali, yaitu tarekat sembahyang. Beberapa ayat dari awal Al-Quran sampai akhir, dan dalam ribuan hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa enggak paling rapat di dasida Allah dikala kita membaca suratul Fatihah di dalam sembah arak 5 tahun tengiring raus di dasida Allah di dalam suratul Fatihah. 5 kalimat di sana kita berdialog dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan hubungan vertikal. Hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, antara tiang pelungguh dengan dasida Allah. Tahu paling erat hubungan dengan Allah di saat kita membaca rukun yang terbesar di dalam sembahyang, yaitu suratul Fatihah. Ampur Fatihah niki yang terkandung di dalam Al-Quran, makna Quran telung dasa juz niki tulah makna jok suratul Fatihah. Suratul Fatihah niki tulak terhimpun makna di dalam Bismillahirrahmanirrahim, terhimpun makna di dalam huruf ba di akhir di awal bis. Itu sebabnya dalam bahasa kitabnya antara Quran kepada Fatihah, antara Fatihah dengan Bismillah, antara Bismillah dengan huruf ba, itulah Quran. Nah, jadi di dalam Fatihah niki Allah yang melapik deke 5 tempat tahu tengering berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Rasulullah di dalam melaksanakan sholat. Sebagai contoh, pelebut yang sami membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maranike. Apa jawab Allah? Hamidani abdi. Wan tak sebut kesi panjang, wan tak puji kesi panjang. Itu bahasa Allah. Aku ndek dia lupa lek panjang. Itu jawaban Allah di dalam Alhamdulillahi Rabbil. Tiang pelungguh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jawab Allah Hamidani abdi. Wan tak tipak puji kesi panjang, wan tak tipak sebut kesi panjang. Berarti panjang seni wan tak kenal aku mengadikan nasihat. Tentu aku akan menyebut hamba. Ya, penara Arab puji hadis bagi kadi. Ita puji dasida Allah. Nah ya, ita sendiri puji hadis. Saya sebut, saya membaca. Allah menjawab, ya teparan puji qadim. Hamba memuji kepada Allah, puji hadis haram. Allah memuji kepada hambanya, puji qadim haram. Di dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji hadis. Tiang pelinggih yang membaca. Lalu Allah menjawab, Hamidani abdi. Ya, dan puji qadim. Wan kan ketahuan kisi panjang. Marak niki bahasan dasida Allah Subhanahu
Ya, penaran munajat, sembahyang niki munajat. Lamun basa sasak, makna sembahyang niki ngaturan puji sembah. Itu makna lamun basa sasak. Ngaturan puji sembah. Kenapa? Karena tiang Kulongo niki adalah sinta parang, sinta hukma adalah bahasa yang dimaksud dengan bahasa makhluk yang mementingkan, yang memerlukan Allah yang disembah. Ya, para dalam puji hadis yang dipuji Allah. Allah namanya Qadim. Lalu Allah memuji hamba. Puji Qadim kepada hamba. Di dalam suratul Ar-Rahmanir Rahim isna ala abdi. Jawab Allah. Kalau kami membaca Ar-Rahmanir Rahim isna alayya abdi. Apa maknanya? Hambaku sudah menyebut atas kemuliaanku yang bersifat Rahman dan Rahim. Ia kekadu sifat Rahman Rahim kesenojok li panjang. Itu bahasanya Allah. Dengan Rahmanir Rahimun intita Allah menjawab isna alai abdi. Wanta ketahuan si panjang bersifat Rahman Rahim. Ia kekadu sifat Rahman Rahim senojok li panjang. Lamun tuh ticang sida-sida Allah, tekangan sida-sida Allah. Rahman sunu kasih kena, Rahim sunu sayang. Lamun tuh tetudah tersayang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan husnul khotimah. Andai mati lema Allah, alhamdulillah mati dalam husnul. Karena apa? Karena sudah disayang Allah. Jadi tiang Kulongo membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab tiang Kulongo, isna alayya abdi. Wanta puji si panjat tentang aku bersifat Rahman Rahim, bersifat kasih dan sayang. Ia kekadu sifat kasih sayang senujuk ni panjat banek dasida Allah. Lamun dengan wa mau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Inilah yang kita harapkan, kasih sayang di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, majadani abdi, jawab Allah. Pelenggut yang membaca Malik Yaumiddin, terjawab sida-sida Allah, majadani abdi. Apa maknanya? Tuhan tak sebut kesi panjang, Tuhan tak wikan ketahuan sida-sida panjang. Mana kesida Allah Ta'ala bermintaan ketahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, kalau dipanjangkan mimnya Maliki Yaumiddin, artinya Allah taala ngebeang jelok ya. Lamun tu pebelok mim. Kalau dipendekkan mimnya Maliki Yaumiddin, Allah jadi raja ya, rak dijeluk ya. Pedas. Itu perbedaan makna. Be bagusan belum mim dait kontek mim tante baca Fatihah. Menurut bacaan Rasulullah sallam lebih baik dipanjangkan mimnya. Maliki Yaumiddin.
Allah Ta'ala ngepe saran jeluk ya. Itu maknanya. Kalau mengkontek entah terbaca aja Maliki yaumiddin. Boleh enggak? Boleh. Cuma berbeda makna. Lamun kontek mim Allah sebagai raja nanti di hari kiamat. Berhakan dengan sengepe dengan jadi raja. Nentu berhakan dengan sengepe. Itu sebabnya lebih baik dipanjangkan mimnya daripada dipendekkan. Raniki. Itu makna Malik Yaumid. Allah menjawab majadani abdi. Tuhan tak sebut si panjang. Ketam ke si panjang. Entah aku ya apa jadi raja jelok ya. Nentu rakyat kadu keadilan li panjang sawah ketahun aku pengandikan Rasul. Nah inilah lebihnya di dalam suratul Fatihah kita ketahui kandungan daripada suratul Fatihah. Seling tanya jawab juga. Itu makna munajat di dalam sembahyang. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawab Allah? Ihdinas siratal mustaqim hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Iki jawab Allah. Apa maknanya? Antara aku dengan hambaku. Ini jawab nenek. Antara aku dan hambaku apa semelih panjang ya kebenge doang. Ini bahasa kasarnya. Antara aku dan panjang apa semelih ya kebeng. Di nara iya ndek tebeng. Itu maknanya. Itu makna dari jawaban Allah Subhanahu wa taala dikala kita membaca ihdinas siratal. Dalam arti ihdinas siratal mustaqim kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala aden satepelomboan siratal mustaqim. Itu permohonan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Haza baini wa baini abdi mas'al. Apa satu nasihatati baik bahasa bersida Allah wajib kiak baik. Itulah dekatnya kita kepada Allah di dalam sembah. Ini dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya buat milih apik diki di dalam ndak nyerapak lalu sembahyang. Enggak tahu ngeraus di dasida Allah 5 tempat di dalam suratul Fatihah di dalam sembahyang. Itu makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Lunas jog dasida Allah jalan yang lurus dalam kehidupan. Lunas jog dasida Allah jalan yang lurus di akhirat kelak. Apa jawab Allah? Haza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Tati baik mengendikan dasida Allah. Apa satu nas ndik kiak tunda. Ndik kiak pesulit. Pasti dan pasti kiak baik. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa di dalam salat. Ia berkerisak bagus-bagus sembahyang ni. Ia berguruan. Ia pun paling panjang terbicara babus solat. Paling belu masalah solat. Sebulan-bulan ini tutup. Karena banyak kandungan hikmah di dalamnya. Sembahyang ini. Ia lalu bening Islam agama. Ia pun belu terbicara ni sebab segala macam amal ibadah tertuju dari solat. Bila solat terbagus,
amal-amal ibadah lain bilun bagus. Lamun amal solat nek mang kena ini kena amal si lain. Itu sebabnya perlu digali, dipelajari bagaimana cara solat yang benar. Seperti apa yang tertera di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maknanya jangan kita ketemui jalan yang serong dalam hidup, dalam kubur, dalam mahsyar. Adik badai jalanan yang jalan sida-sida Allah, jalan yang lurus. Oleh ulama, ia baik menjadi wirid, jari nabiaran cara makin, jari bebadong. Demen kena ihdinas siratal mustaqim beja jua ya lumbar ya lain. Lamun tuah nunas jalan salurus ni mulampak bae ndara masalah. Inilah amalan para alim ulama. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Berangkat jambe-jambe lumbar ndara masalah. Negaran sapiran itu hindang. Sila mangkin iki jangankan di dunia, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam terjawab di sini nenek. Dikala yang peluguh membaca ihdinas siratal mustaqim, haza baini wa baini abdi wa bi abdi mas'al. Antara aku di hambaku apa saya nenteng tadi baik wajib aku berikan. Wajib tiap ican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan vertikal kita kepada Allah paling dekat dalam sembahyang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haza li abdi wa li abdi mas'a. Jawab dasida Allah. Jalan yang lurus dimohon ya Allah, seperti jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya. Ican kadi jalan marak jalan umat-umat panjang-panjang pelungguh kada kajisa wada ican nikmat. Iya ican kaji Allah. Iya pun dengan mau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mau taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, ini susah dibawon karena dia sudah mendapat nikmat dari Allah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang kedua di dalam surga namanya babus sadaqah. Wahai ahli sedekah, dikenan ahli sedekah, sak murak priak anak yatim, sak murak priak dengan orang-orang tua jumpa. Dengan bendera kepen, sibu dua, tanya anak yatim. Itu ahli sedekah. Dipanggil di dalam surga dengan sebuah pintu namanya babus sadaqah. Iaran pintu era di dalam. Do bapak sila detama lengan tiang sila. Dengan bahasa yang indah bagi hamba umat yang bersedekah karena Allah. Sila apapun yang tengiring gawe amal ibadah, sedekah wajib, sedekah sunat, belajar ikhlas. Apabila segala bentuk amal ibadah niki diawali dengan ikhlas,
insya Allah akan ketemu nanti di hadapan Allah Subhanahu. Lamun tende ikhlas, tende tini bedai. Ngaji ada bersifat ikhlas. Jangan bersifat terpaksa. Guru ustaz si datang ada ikhlasin. Baru nanti kita ketemu di alam kubur fadilahnya. Dia nara embel-embel. Dia misalnya, ya jamin datang ngaji jok dengku apa? Jok nenggung. Membeni mele ngelamar jari DPR, berarti dia nelas. Nah, dia sedukung si batu nenggung lemak si jamaah. Mai telah ngaji mai. Dia sedukung telemak dari DPR. Dia ikhlas. Ada niat lain yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan dalam beramal beribadah. Lain lamun nara ikhlas gede jelit bedai. Nah lamun tuh awali dengan ikhlasan, insyaallah bihauli pasti bedai. Apapun bentuk amal ibadah niki lunas tolong awali belajar ikhlas. Jangankan ke orang lain, bahasan kita ojok ibu undang, ojok seninan telah berniat bersedekah dengan pahala dengan ketulusan. Apalagi jok dengan seninan kewajiban itu memang lagu kita berniat roh sedekah mendapat fadilat sedekah. Ini murahnya Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah wa hafizakum. Kemudian selanjutnya lawan dengan si puasa Ramadan. Si puasa Ramadan dengan keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga namanya Babur Rayyan akan dipanggil di dalam surga dengan nama pintunya Babur Rayyan. Tiaran lawang dengan sapacu gawe ibadah puasa yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Babur Rayyan. Bu bapak sila masuk lewat tiang. Tetanjak di surga. Ini tepaya kapling-kapling oleh. Itulah amal ibadah yang diawali dengan ikhlas karena Allah. Sila niki terjaga hati niki. Lamun dek nara ikhlas ya mohon maaf. Ini terbedai terak. Melaksanakan solat adik semata-mata karena iman dan mengharapkan ridha Allah. Bahasan kita tema sejak baca kitab jangka 200 peti kitab lagu endek entawali si pengamalan endek entekancak si ikhlas edak kena nerak di hadapan Allah darak kena. Itu sebabnya perlu diawali dengan ikhlas. Nabi pun juga ya tengiring gaul. Salat, puasa, haji, dendek merasa terpaksa. Dendek arah embel-embel di dalam hati senang arah ujub riak. Kita belajar. Adik semata-mata mengharapkan ridha Allah. Saya nggak narak dengan tamat surga si amal. Kecuali dengan ridha Allah Subhanahu. Dengan ridha Allah buat ini tamat surga.
menurut riwayat arak sokok dengan lain ibu bapak niki pacu nih badan puasa pacu haji dan lebih puluhan kali. Dalam riwayat di saat dihisab ketimbang-timbang pahala sembahyang 100% bagus, ketimbang pahala puasa bagus, pahala haji sampai lebih 10 kali bagus. Mau tiket sorga, berhak dia sudah masuk sorga, mau tiket berangkat. Dan teman datang lawan sorga, datang anak ni giliran saat hisab. Tertimbang-timbang bija anak niki selaku kosong. Sembahyang 0,0. Puasa kosong. Apalagi saat lain-lain. Semua kosong. Sudah dinyatakan oleh malaikat akan mendapat tiket neraka. Pagah karena pajang ini. Saya tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ndek salah tiang nih malaikat. Salah nih ibu bapak nih nak pengaji ke sekolah pelayan. Iyo ni berjawab karena akhirnya ibu bapak yang sudah di pintu sorga, sudah mau naik di sorga, dipanggil, Bu, bapak kembali. Tulak. Ibu bapak kenal ini? Ya anak saya ini pak. Betul anak? Iya. Kenapa di saat kita hisab semua kosong? Sembahyang kosong, puasa kosong, zakat kosong, berbek. Dia wah pengaji pe sekolah, elai rumon di kedoa. Pesenang di kedoa 30 kali keladu haji. Oh begitu kata malaikat. Kalau begitu tiketnya dikembalikan. Mindu di tanah kita, disuruh mindu. Apa makna mindu ni ke? Meneraka bara. Inilah kewajiban kita kepada anak kita. Namun bodoh dijajari, serah aja ustaz ngaji. Ada salah, ada kewajiban. Sehingga ia tertuntut terak di hadapan Allah SWT si bijajari. Kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Iya, foto wajib pesekolah pengaji bijajari. Dan sendiri dari masalah di hadapan Allah dikala kita dihisab di padang mahsyar. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Ihdinas siratal mustaqim. Merasa baru? Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Antara aku dan panjang. Apa sak menendeng panjang seno? Wajib ia ican, wajib ia be. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza baini wa baini abdi ma sa'al. Oh panjang. Ia entunas jalan sak lurus, marak jalan dengan sak wahican nikmat bahasa nenek. Saya wahican nikmat sudah Allah. Para sahabat, para ulama, para wali Allah.
wan tak tican nikmat sida-sida Allah Subhanahu wa taala ia entican panjang sunun apabila lunas menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 5 tahun itu berdialog di sida Allah di dalam sembahyang. Terperintah malaikat sida-sida Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku kata Allah, coba fotokopi hambaku. Iya, fotokopi si malaikat lagi. Cok. Piranto ni tekadu. Fotokopi niki di saat kita disidang di padang mahsyar. Iya, ternyata turunan aras kantor dasida Allah herak di padang mahsyar. Di sana Allah akan mengadili hambanya. Ar-Rasur Rahman. Kempit nampun tebalak muni biwi herak sida-sida Allah di saat persidangan. Allah berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tebalak biwih ngeraos ya. Dan tican insyaallah taala di stop. Kenapa di stop? Lantaran biwih niki lancang lalu tekadu di dunia. Jelap lalu fitnah atur. Jelap lalu tergadak. Ni man sepeng ceritaan batu rita wadap itu likur cerita fitnah pun nanti jinang bebih ngerawas sida-sida Allah ya di saat persidangan. Itu penjelasan Allah di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wahai mulut stop, kamu tidak boleh berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang aku izinkan berbicara sekarang ini adalah 2 tangan engkau. 2 tangan ngeraos. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sajari saksi 2 betis 2 naik. Itulah yang dicari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdengar dewi era. Hanya yang diizinkan adalah 2 tangan. Nah, kaitannya dengan solat. Ampuknya sepengentan ngeraos bertaklimah erak di hadapan Allah atas izin Allah. Iya, kawin takbiratul kena entah katima dan sepengentan ngeraos di tanah ima seni erak. Dia minta baca usalli fardal isya'i 4 rakatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. 2 tapak tangan niki hadap kiblat. 2 ibu jari niki di bawah daun telinga 2. Ia entan dengan takbiratul, sehingga ia entah berjawab pima niki di hadirat Allah ya. Salli faradal isya'i 4 rakatin adaan imaman lillahi ta'ala, dan terjadi imam, makmuman lillah, namun terjadi makmum. Allahu akbar. Ada yang sepang tak berjawab perak di dasida Allah. Kembali sehingga huruf takbiratul ihram ni kira balu huruf takbiratul ihram, lamun kena entan terbaca takbiratul ihram, terbuka lawang surga sabalu sida-sida Allah membimbing jalan pertama sah-sah saja. Balu lawang surga.
Ia pembalu huruf takbiratul ihram. Nah, arak tersuduk si nenek li selak sak balu menjadi siwak. Saya tu Allah Subhanahu dia minta takbiratul ihram ada ingat juga sida Allah sak tersembah. Kasat ta'ra ta'yin. Aku sembahyang Isa karena Allah. Ada ingat Allah saya tersembah. Aqimis sholata li dzikr. Dirikan solat jalan mengingat aku, kata Allah. Bila mau tindak langan sembahyang di ini teparan ingat. Jadi dengan solat itu, dengan sembahyang ini, iya ini teparan ingat kepada Allah. Takbiratul ihram. Ia je lagu dene takbiratul ihram ia tu datang pintar ke separuh. Sendi ia datang. Apa datang? Girang berusaha ya Allahu Akbar. Dan ini datang dengan senuju terbayang. Ini datang di saat takbiratul. Kenapa? Amaratun bisetaniyah, masih terdunung si setan dalam beribadah. Dengan si kenyangka repot si baku. Allahu Akbar. Lupa terjok nenek. Apa tingat? Ia ini datang minyak senung kotor. Ini mau masak baku. Ia datang dalam takbiratul ihram. Pintar luar biasa. Tuan guru sedua telu senina. Allahu Akbar. Timbangan bebang lam sabares. Senti-enti datang dijauh si setan. Nah, bahasan kitab, bahasan ulama, sendek teman takbiratul ihram senun siap pangempak juluk. Nah, dia sendek kerupa itu si setan. Biasa ada siapang seempat. Ihram, Mi'raj, Munajat, Tubadilah. Menurut tasawuf. Apa nan ihram? Ihram karamkan diri di lautan keelokan sifatullah. Dia kena petelang awak syariat. Penggita, pendengah, pemuni, irup niki petelang selapu. Binti lain dia petelang. Serah jok nenek lantaran selapu-lapu niki doen dah sida om. Perengah niki nenek ngepe. Pemuni niki nenek ngepe. Penggita, irup doen dah sida Allah. Karamkan diri di lautan keelokan sifat Allah. Apalagi dunia, petelanglah dunia. Dia ingat bangkat apa? Mutinya ke sembahyang. Itu makna karam diri. Petelang. Ini sak pertama. Sak kedua Mi'raj. Apa kena Mi'raj? Angkat pikir belain Mi'raj dalam sembahyang. Mi'rajul mu'minin as-salat. Mi'raj umat Nabi besar Muhammad SAW melalui sembahyang. Kena Mi'raj. Ingat sejak nenek saya tersembah, ya kena Mi'raj. Mungkin tidak ingat sejak nenek saya tersembah, jadi mana Mi'raj. Ini kedua. Ketelu munajat, berhadapan dengan Allah. Kenyangkan berandangan berhadapan dengan Allah. Itu makna munajat. Si keempat, tubadil. Artinya menyerah diri kepada Allah.
Tak mulai oleh doa iftitah kan tak nyerah. Malik terpegas di saat kita di akhir kabir, inna solati, sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mamati, hidup dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kaji serah aja belum udah kaji. Tak nyerah di dalam surat iftitah, doa iftitah. Inna solati, sembahyang kaji ya Allah, wa nusuki, ibadah kaji ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, aku serah kepadamu. Tak nyerah jawabnya. Itu namanya penyerahan kepada Allah Subhanahu. Malik tegas ya waktu nak baca dua kalimah syahadat sambil bertahiyat. Apa je makna tahiyat? Tahiyat ini bahasa Arab. Lamun bahasa yang pelungguh oleh kalu alu. Saya kalu alu. Iya, kalu alu sambut tuan kewajiban seoleh dasida Allah. Itu makna tahiyat. Dikala kita membaca tahiyat, tutup tahiyat diakhiri dengan dua kalimat syahadat. Iaitu sehati-hati ni. Marak bahasa tinggal ia tak bonok, ia tak penting gati. Di saat kita membaca dua kalimat syahadat, membaca dua kalimat syahadat di dua kali lah munzohor munisa kan, dua rakaat baca tahiyat, baca syahadat. Lagu tahiyat syahadat pertama itu hukumnya sunat abad. Lamun tahiyat baca syahadat terakhir adalah hukum daripada sembah. Mun terlupa tahiyat awal terganti si sujud sah. Lagu lamun terlupa tahiyat akhir dia diulangi solatnya karena rukun daripada sembah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, ia tak bonok. Kenyala kalalo te bersaksi jog dasida Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain. Kesaksian diri tentang di narak nenek lainan ya sembah kecuali Allah. Itu nama penyaksian. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi tiang pelungguh niki jari saksi tentang Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi tiang pelungguh rasul Nabi Muhammad, Allah ngepin rasul. Cuma tiang pelungguh wajib beriman, wajib percaya tentang Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Sangepi rasul jak nenek. Makna rasul itu pesuruh Allah. Jadi sesuruhan nenek rasul semua. Jadi itu yang tidak berasul Nabi Muhammad hanya beriman